Ya, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan bahas tentang kasus Bank Senturi. Oke, jadi sebelum muncul itu kasus, Bank Senturi itu namanya bukan Senturi. Dulu itu namanya bank itu tuh namanya Bank CIC. Nah, Bank CIC setelah gua cek gitu ya, dia itu ada dari tahun 1989. Oke. Namun tahun 2004 Bank CIC ini mungkin tahun 98-nya kena krisis moneter, terus keuangannya buruk, terganggu, terus dimergerin dengan bank-bank yang lain. Nah, di mana mergernya itu sama Bank Piko sama Bandang Danpak. Nah, setelah dia merger tahun 2004 dan disetujui oleh pihak BI, Gubernur BI, kalau nggak salah namanya Pak Bani yang approve gitu. Uh, Utangnya mereka ya setelah di merger, Bank CIC, Bank Danpak, Bank Piko merger kan gabung tuh ya. Jadilah Bank Senturi, di mana utang dari Bank Piko, Bank Danpak sama Bank CIC bergabung juga. Asetnya juga, di mana utangnya ini 477 miliar. Kemudian Bank Senturi ini dimiliki oleh pengusaha namanya Robert Tantular. Oke. Nah, Robert Tantular itu nguruslah si Bank Senturi tersebut sampai tahun 2008. Di mana tahun 2008 itu kan ada isu di mana Amerika itu kan mengalami krisis moneter yang kredit gagal bayar tentang perumahan, di mana akhirnya bank-banknya bangkrut. Salah satu bank terbesar yaitu Lehman Brothers wafat waktu itu, nggak ditolongin, nggak di bailout karena terlalu gede utangnya, akhirnya ditolongin bank lain. Nah, terlepas dari itu, akhirnya imbasnya katanya kena di Indonesia gitu, katanya. Padahal sih nggak gitu-gitu amat, soalnya ya fuck up-nya di Amerika bukan di Asia. Nah, ini terjadi di tahun 2008. Nah, Bank Senturi ini mengalami gagal bayar. Maksudnya nasabah mau, kan ini bentuknya bank ya. Bank itu kan orang nabung, ada yang deposit. Nah, ini ada orang mau narik duit tapi nggak bisa. Jadi clearingnya itu macet. Jadi orang mau narik duit, duitnya nggak bisa ditarik gitu lah. Akhirnya ketahuan lah sama si BI dan Bank Senturi ini masuk pengawasan khusus. Dikarenakan dia mengalami gagal bayar tersebut, ya istilah banknya itu clearing, gagal clearing. Dan indikasinya dikarenakan, ini maaf ya tulisan gue jelek, ini buruknya manajemen yang dipimpin oleh Robert Tantular. Setelah dicek-cek laporan keuangannya itu buruknya di mana sih? Nah, buruknya itu gini coy. Jadi di Bank Indonesia tahun 2008 peraturannya itu bank boleh berjalan dianggap sehat atau minimal banget requirement atau minimal banget standar. CAR-nya itu pokoknya CAR itu adalah tentang laporan keuangannya lah. Nah, minimal itu ratingnya adalah plus 8%. Sementara kondisi Bank Senturi itu adalah minus 2,3%. Dan ini tuh ketahuannya di tahun 2008 di mana ada krisis moneter. Jadi pihak Bank Indonesia itu menganggapnya ada dua asumsi jadinya. Bukan yang pertama asumsinya emang karena manajemennya buruk. Nah, asumsi yang kedua ya karena imbas krisis moneter tersebut yang ada di Amerika. Jadi asumsinya ada dua nih. Nah, padahal kalau ya ketahuan busuknya tahun 2007 atau 2010 ya bisa dianggap murni asumsinya buruk manajemen, nggak ada moneteran. Akhirnya di tahun 2008 si Bank Senturi ini kan dimasukin pengawasan khusus dan dibuatlah tim khusus tim khusus mulai tahun 2008 yang ngurusin tentang bank-bank yang nggak sehat, namanya KSSK, di mana KSSK itu kalau tahun 2008 itu timnya itu tentang Menteri Keuangan sama BI, Bank Indonesia, di mana Menteri Keuangan ya dipimpin sama ya Menteri Keuangan tersebut, ya Kementerian Keuangan dan dipimpin sama Menteri Keuangan. Waktu itu menterinya Sri Mulyani, dan Gubernur BI waktu itu gubernurnya Budiono tahun 2008. Nah, melalui komite KSSK tersebut, Bank Senturi itu dikasih FPJP. FPJP itu
seperti program dari bank, contoh ya singkatnya itu seperti program dari Bank Indonesia yang ngasih pinjaman jangka pendek gitu kepada Bank Senturi. Tujuannya ya untuk bantuin itu bank. Namun sebenarnya FPJP itu ini approvalnya cuma dari Bank Indonesia. Menteri Keuangan nggak punya andil dalam tersebut. Jadi Menteri Keuangan itu tugasnya ya cuma di komite tersebut doang dan ngasih saran ke BI. Habis dari ngasih saran ke BI, BI ngasih FPJP. Alurnya seperti itu. Kemudian, nah FPJP ini sebenarnya cuma bisa keluar ketika laporan keuangan CAR suatu bank itu minimal banget plus 8% dan laporan keuangannya itu plus 8%-nya selama 6 bulan. Minimal banget. Nah, entah kenapa tahun 2008 si masalahnya itu muncul ketika si Bank Senturi kan minus nih 2,3% CAR-nya. Nah, tahun 2008 si FPJP ini dikasih ke Bank Senturi. Jadi intinya Bank Senturi itu dapat FPJP. Hal ini muncul dikarenakan alasannya FPJP standarnya diturunin sama Gubernur BI, which is itu dituruninnya itu ya sama Pak Budiono. Di mana salah satu timnya Pak Budiono bawahannya ada deputi gubernurnya namanya Budi Mulya. Dia itu emang di bagian devisa dan moneter. Nah, tapi ya terlepas dia devisa dan moneter ya tetap butuh approval dari bukan deputi saja, tapi harus dari gubernurnya BI itu sendiri ya Pak Budiono. Nah, FPJP ini peraturannya itu diturunin standarnya ya sama si Pak Budiono, di mana standarnya yang tadinya CAR-nya harus minimal plus 8%, sekarang diubah menjadi minimal itu positif. Jadi 0,0001% itu dianggap positif. Ya secara matematika seperti itu kan. Jadi yang penting minimal positif dan laporan keuangannya minimal selama 3 bulan itu positif. Nah, akhirnya si Bank Senturi ini melakukan pinjam sana sini lah, sehingga CAR-nya bisa kedongkrak menjadi angka positif. Namun, yang dipermasalahkan adalah kan peraturannya harus selama 3 bulan nih positifnya. Nih, ini permasalahan di pengadilan ya. Kenapa Bank Senturi dapat FPJP? Padahal positifnya itu baru cuma tercatat 1 bulan doang. Gitu. Ini siapa yang nge-proof? Gitu. Nah, total FPJP-nya itu nominalnya awalnya itu 689 miliar. Oke. Nah, jadi waktu itu tuh Bank Senturi itu ada 2 solusi dari KSSK. Dari komite tersebut, hasil diskusi dari BI sama Menteri Keuangan. Solusi yang pertama, kita likuidasi aja lah. Ya, solusi kedua, kita bailout. Oke, gue jelasin kalau likuidasi gimana, bailout gimana. Jadi, kalau likuidasi itu, banknya itu dihitung asetnya, aset bersih ya. Kemudian dijual-jualin, hasil jualnya itu dipakai untuk bayar hutang dan dana nasabah. Yes, habis itu ya paling ada kontribusi dikit dari negara jika dana nasabah belum dibayarin gitu. Itu syukur-syukur ya. Tapi kalau SOP minimal banget itu adalah ya asetnya dari itu dijual-jualin habis itu buat bayar hutang dan nasabah. Jadi kalau hutang nasabahnya dan dana nasabah lebih gede daripada total aset, ya mati itu nasabahnya yang nggak dapat duit sama sekali gitu. Utangnya juga nggak bakal dibayar, orang perusahaannya bangkrut gitu. Namun resikonya kalau dilikuidasi, ya sebenarnya negara tidak akan rugi karena ya yang rugi cuma Bank Senturi itu doang gitu. Dan dilikuidasi itu nilainya juga tidak sampai 1 triliun. Catatan ini tidak sampai 1 triliun. Karena dia lapor cuma butuh suntikan dana sekitar 689 miliar awalnya. Kalaupun untuk di bailout katanya. Nah, tapi kok buruknya jika likuidasi terjadi, akan terjadi panik seperti tahun 1998, di mana paniknya itu adalah nasabah akan menarik uangnya secara besar dan secara cepat di Bank Senturi tersebut dan di bank-bank yang lain.
Jadi gara-gara Century, padahal Century ini kecil, tapi gara-gara Century-nya bangkrut, akhirnya orang-orang narik bank di bank yang lain. Contoh di Bank Mandiri, Bank BCA, semuanya pada tarik. Ntar Indonesia mengalami krisis ekonomi lagi gitu karena banknya tidak bisa beroperasi dengan baik atau optimal gitu. Alhasil gara-gara takut terjadi cash out panik seperti tahun 1998, sebelum itu tahun 1998 emang beneran terjadi panik, orang-orang pada narik duit di bank dan akhirnya terjadi krisis ekonomi gede-gedean di Indonesia. Tapi ya itu bukan hal itu doang alasannya sebenarnya kenapa orang narik duit. Jadi pertimbangannya sebenarnya untuk melikuidasi tidak sesimpel itu. Oke, gue masih bahas tentang likuidasi ya. Jadi sebenarnya karena tahun 1998 itu bank semuanya mayoritas nggak sehat, men. Jadi ya kalau terjadi cash out panik, orang narik duit ya wajar gitu, dan emang krisis ekonomi ya wajar gitu. Tapi kalau tahun 2008 sedikit bank yang mengalami penyakit gitu. Jadi kalau dilikuidasi sebenarnya ya, hal-hal yang wajar aja. Dan Bank Century itu merupakan bank yang tidak sehat, bukan gara-gara krisis ekonomi, tapi emang dari manajemennya aja dongo gitu. Dan nilai Bank Century di mata perbankan Indonesia itu hanya 0,05% gitu. Mentok-mentok 0,07%. Jadi itu kayak ya no big deal sih sebenarnya kalau mau dilikuidasi sebenarnya gitu. Ya balik lagi karena ya total likuidasinya nggak sampai 1 triliun. Jadi kalau negara mau bantu ya paling dia bantu, negara cuma bantu 50% ya, which is 500 miliar. Sisanya ya pakai bayar via likuidasi total aset bersih yang dimiliki Bank Century. Oke, maaf agak panjang ya tentang likuidasi. Nah, sedangkan opsi yang kedua yaitu adalah bailout. Bailout itu negara membantu Bank Century dalam segi finansial sehingga Bank Century itu kembali sehat dan bisa beroperasi dengan baik. Begitu. Intinya Bank Century ini diselamatin lah, dapat suntikan dana gitu. Nah, awalnya dia itu minta Bank Century 689 miliar ke FPJP, pinjaman jangka pendeknya kepada Bank Indonesia. Akhirnya disetujuin lah. Oke, disetujuin. Namun lama-kelamaan setelah dikasih duit, Bank Century ngaku bahwa duitnya butuh lagi, nggak cuma 600 miliar doang, dia butuh 1,2 miliar lagi, 2,7 miliar lagi. Nah, ini ada listnya gue. Ini ada arsipnya. Arsipnya lebih oke via ini. Oke, jadi uangnya tuh yang kerennya ya menurut gue. Awalnya kan dia minta 689 miliar. Lama-lama ditransfer 2,7 triliun. Terus ditransfer lagi 2,2 triliun. Ditransfer lagi 1,1 triliun. Sama ada lagi, pokoknya totalnya sampai 6,7 triliun plus 1,2 triliun tahun 2009. Yang kerennya, ini adalah uangnya mayoritas 65% plus itu uangnya tunai. Lu bisa bayangin, men, ini pentransferan duit, pemberian duitnya itu tuh dilakukan dari November 2008 sampai Februari 2009. Itu jadi cuma butuh waktu 5 bulan untuk transfer itu duit. Dan duitnya itu mayoritas itu tunai. Gue uang 10 triliun aja itu untuk itu mobil box yang bawa duit ATM itu tuh isinya biasanya dia bawa cuma 10 miliar sampai 15 miliar. Oke, jadi kalau dia bawa 100 miliar gitu atau 1 triliun, ini ada 1 triliun 24 November 2008, 1 triliun dibayar secara tunai. Gue nggak tahu naruhnya ngirimnya pakai tronton kali ya. Iya sih ya, ini menurut gue ada yang gue nggak tahu ya, mungkin kebijakannya seperti apa sehingga uangnya harus pakai tunai gitu. Kenapa nggak transfer aja gitu? Apakah ada fee charge bank yang lebih gede? Emang kalau satu triliun secara tunai emang nggak ini ya? Nggak kena fee charge lebih gede juga ya? Bawa tronton, men. Gila. Gede banget, 1 triliun dibawa secara tunai anjing. Gue bawa 1 juta aja
cash deg-degan anjing, apalagi 1 triliun. Ya terlepas dari itu akhirnya di bail out lah. Nah, jadi yang nge bail out tuh siapa sih? Jadi Gubernur BI meminta institusi dari negara gitu, BUMN gitu, untuk mengcover si Senturi ini gitu. Dimana yang akhirnya menghandle adalah LPS. LPS itu adalah lembaga penjamin gitu loh dari bank. Jadi LPS itu baru dibentuk setelah krisis moneter tahun 1998. Ini gue recap dulu ya. Di mana LPS ini menjamin dana nasabah 2 miliar per nasabah di satu bank gitu. Jika lebih dari itu, jika bank bangkrut ya dan dana nasabah lebih dari 2 miliar ya, nasabah uangnya tidak bisa di cover sama LPS gitu. Jadi LPS cuma membayar 2 miliar. Jadi saran dari gua ya sebaiknya kalau naruh duit di dalam satu akun, dalam satu bank, ya jangan lebih dari 2 miliar sih. Ya or minimal ya lu naruhnya di bank yang sehat lah, kayak contoh BCA saat ini atau Mandiri. Or BRI mungkin. Gue sih lebih percaya BCA. Tapi disclaimer on itu. Iya, jadi kalau intinya kalau lu banknya itu bangkrut, ya duit lu yang di cover sama LPS cuma 2 miliar, meskipun uang lu yang lu punya di bank itu 1 triliun kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, akhirnya diselamatin lah sama si BI melalui LPS. Jadi LPS ini BUMN ya. Jadi kalau lu ada kecurangan dana di LPS ya orang bisa dianggap korupsi, bisa ditangkap. Oke, karena dia BUMN. Diselamatin dengan nilai total bantuan adalah tahun 2009 Februari itu adalah 6,7 triliun yang dari mestinya 689 miliar. Oke. Nah, kasus yang sebelum gue bahas kasusnya, LPS itu dapat duit dari mana sih? Jadi LPS itu kan baru muncul ada tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, LPS itu awal modalnya itu dikasih 4 triliun sama negara dari APBN. Oke. Nah, setelah 4 tahun kemudian, tahun 2008, LPS itu punya duit 18 triliun. Di mana 4 triliunnya itu dari modal APBN dan 13 triliunnya dari uang premi nasabah selama 4 tahun. Ya, nasabah-nasabah bank, ya bank-bank tersebut itu sendiri bayar premi ke LPS. Karena ya uang mereka 2 miliar dijamin gitu per nasabah. Jadi duit uang premi itu 13 triliun men. 4 tahun dapat 13 triliun, modalnya 4 triliun, modalnya juga kagak kepake, untungnya gede sih. Jadi sampai sekarang ya 2020 LPS ya cuan gede sih. Karena sampai sekarang belum pernah kedengeran itu LPS ada bank bangkrut gitu. Belum ada. Jadi ya uangnya masih pasti makin gede. Oke? Nah, gue lanjut ke kasusnya sekarang. Kasusnya itu ada bahas tentang korupsi sama fraud. Fraud itu contohnya kayak penipuan gitulah. Sebenarnya ada banyak sih, ada tentang penggelapan duit, kayak pencucian uang, macam-macam gitu. Nah, namun yang paling gedenya adalah korupsi sama fraud. Dimana tersangkanya yang sudah divonis gitu ya, dan juga sudah divonis, dua orang. Pertama Budi Mulya, yang kedua Robert Tantular. Budi Mulya itu dikenain tuntutan yang pertama dia korupsi. Jadi Budi Mulya ini kan dia deputi Bank Indonesia, dia bagian devisa dan moneter. Dia itu kena tuntutan karena menge-approve FPJP yang mestinya tidak dikasih ke Bank Senturi. Gitu. Dan dia itu menerima pinjaman uang sebesar 1 miliar dari Robert Tantular. Which is dia itu Robert Tantular itu pemilik Bank Senturi. Jadi kayak ada terima suap atau gimana gitu. Pokoknya lu terima duit lah dari Robert Tantular, makanya gua kena penjara gitu. Nah, tuntutannya gede banget, men. Kasihan banget ini orang Budi Mulya. Ya yang gue bingung ya Budi Mulya kena, tapi kenapa Budi Ono enggak ya? Ini gue lihat tuntutannya ya. Jadi bentar, coba gue cek dulu. Robert Tantular. Oke, jadi Robert Tantular, kalau ini gue baru nemu yang untuk
Robert Tantular. Jadi Robert Tantular itu yang Budi Mulya gue belum dapat, jadi gue cek dulu Robert Tantular. Robert Tantular itu dikenain penjara sebesar 21 tahun, di mana ada 4 perkara dia yang kena. 9 tahun dari suatu perkara, 10 tahun sama 1 tahun sama 1 tahun. Jadi dia kena 21 tahun dan dia sudah menjalani sampai sekarang 10 tahun pidana penjara. Total remisi yang dikasih adalah 74 bulan dan 110 hari. Kemudian dia udah lepas bebas tahun 2017. 2018 kalau nggak salah. Lepas bebas bersyarat gitu ya. Jadi kayak dia mesti harap lapor juga ke kepolisian kan karena dia bebas bersyarat. Ya akhirnya ya dia dipenjara 10 tahun dari mestinya 21 tahun. Oke. Sedangkan kalau Budi Mulya itu, bentar ya gue cari dulu Budi Mulya itu lebih dari 10 tahun kalau nggak salah, karena dia itu bebannya lebih berat karena dia itu menerima suap atau melakukan korupsi. Dia yang melakukan korupsi. Nih, pada pemberian FPJP pada pemberian FPJP senilai 689 miliar, itulah adalah peran Budi Mulya. Tapi sebenarnya tindak pidana yang berdiri sendiri. Temuan KPK memperlihatkan bahwa salah satu alasan Budi mendorong penyelamatan Bank Senturi dalam rapat Dewan Gubernur BI adalah hubungannya dengan Robert Tantular, di mana Budi Mulya pernah meminjam duit dari Robert Tantular sebesar 1 miliar menjelang Senturi diselamatkan. Gitu. Ya pembelaan Robert Tantular adalah ya uang, dan Budi Mulya adalah uangnya udah dibalikin kok, jadi nggak ada masalah sama 1 miliar itu. Jadi masalahnya itu adalah cuma pengapproval FPJP, tapi ya yang di-approve FPJP itu adalah hanya 689 miliar. Oke, jadi ya BI cuma tahu 689 miliar, BI nggak tahu sama yang triliun-triliunan itu gitu. Ya agak kasihan sih si Budi Mulyanya. Nah, yang komentarnya di sini tuh ada beberapa karakter lain ya selain tersangka yang sudah divonis tersebut Budi Mulya dan Robert Tantular. Kok ada komentar lain di mana komentarnya itu karakter yang pertama adalah Budiono. Budiono ini kan dia gubernur BI. Habis jadi gubernur BI, setelah masalah Senturi dan pemilu selanjutnya, SBY itu memilih waktu tahun 2008 SBY presiden kita itu presiden Indonesia itu adalah SBY sama Pak Yusuf Kala, oke, Pak JK. Dan 2010 itu ada pemilu lagi kalau nggak salah 2010 apa 2012 gitu, gue lupa pokoknya. Pokoknya di tahun selanjutnya presiden itu adalah SBY lagi sama Pak Budiono gitu. Jadi ini tuh ada kasus finansialnya juga, masalah perekonomiannya juga ada, tapi ada sisi politiknya juga. Gara-gara hal Bank Senturi tersebut. Ini maaf ya agak lama, tapi emang soalnya seru masalahnya menurut gue. Nah, statementnya tahun 2014 setelah kan dibuat sidang lah. Nah, statement Pak Budiono adalah ya saya selaku gubernur BI, saya memberikan FPJP gitu. Ya saya tahunya hanya 689 miliar. Saya nggak tahu menahu untuk urusan yang top up LPS sebesar 2,7 triliun, 1,2 triliun, 1,15 triliun. Saya nggak tahu. Saya cuma tahu 689 triliun. Di mana jabatan Pak Budiono itu sebagai Gubernur BI, pemberi FPJP, dan KSSK, salah satu panitia dari KSSK. Nah, kemudian kalau jawabannya Ibu Sri Mulyani setelah ditanyain, ya saya itu kan cuma KSSK, saya itu ya emang komite KSSK, mungkin ketuanya, gue lupa atau nggak tahu. Ya tapi kan saya bukan pemberi FPJP, saya cuma komite KSSK doang. Saya cuma memberi saran kepada si Pak Budiono berdasarkan data yang Pak Budiono representatif dari Bank Indonesia memberi laporan keuangan tentang Senturi. Udah gitu doang. Jadi Ibu Sri Mulyani bilang, ya saya cuma tahu data yang dari
Bank Indonesia doang tentang Century. Jadi kalau datanya yang dikasih Bank Indonesia salah ya bukan salah saya, ya siapa suruh kasih datanya salah. Gitu. Jadi terus dia bilang ya udah kalau kayak gitu KSSK di kemudian hari ya tolong dicek juga, jangan terima mentah-mentah data dari Bank Indonesia, tapi harus dicek ke kevalidan data tersebut gitu. Ya, tapi kan show must go on, gimana sih? Jadi ya secara nggak tersirat gitu ya, gue dapetinnya ya Ibu Sri Mulyani bilang ya udahlah cincain aja untuk Century, entah untuk next project ya baru gue bakal serius, bakal gue benerin ya kayak gitulah kalau ditranslate ya kalau di mulut gue ya, di otak gue. Sedangkan untuk SBY dan JK Pak Presiden ini dan Wakil Presiden, jadi ketika Bank Senturi itu mengalami krisis gitu perekonomiannya dan dicek sama BI emang beneran krisis, Pak SBY itu sedang ada di Washington DC rapat G20 gitu. Jadi ya Pak Presiden kagak tahu tentang Bank Senturi. Jadi yang tahu sebenarnya Pak JK. Karena Pak JK ada di Indonesia. Di mana masa itu katanya Ibu Sri Mulyani datang ke Pak JK. Pak, ini ada masalah Bank Senturi butuh dana 689 miliar FPJP. Oh yaudah, pokoknya singkat cerita disetujuin lah sama Pak JK. Disetujuin gitu. Meskipun ada statement sebenarnya ada yang nggak setuju, tapi nggak setuju itu ini ada statement lainnya juga. Nah, jadi ini gue ceritanya ada satu ya. Satu cerita ini iya disetujuin. Akhirnya cair lah itu duit FPJP dari LPS. 689 miliar. Akhirnya Pak SBY Pak JK infoin ke Pak SBY. Oh, kondisinya gini-gini ya, coy. Oh iya. Yaudah, Pak SBY pulang ke Indonesia. Dimana ya setelah dapat report tersebut, kata Pak JK, ya setelah saya kasih tahu kondisi tersebut dan Pak SBY sudah di Indonesia, ya masalah tersebut bukan urusan saya lagi karena Pak SBY udah ada di Indonesia. Jadi ya itu tanggung jawab Pak SBY untuk mengontrol atau memantau kondisi tersebut gitu. Dimana ya tanggung jawab Pak SBY adalah memantau ya sisa dari setelah pentransferan 689 miliar, ya 1,2 triliun tersebut, ya 1,15 triliun tersebut, 2 triliun tersebut yang mayoritas dibayar tunai, itu adalah tanggung jawab Pak SBY. Katanya gitu. Ya kata Pak SBY bilang, ya gue gak tahu kan gue lagi di luar negeri waktu itu. Jadi ya gue cuma iya doang. Terus Ibu Sri Mulyani bilang, Pak kan saya udah pernah SMS dan kasih email gitu kalau gak salah kepada bapak-bapak gitu. Terus Pak JK bilang, ini kan SMS atau emailnya terusan, forwardan. Jadi ya saya terima sih, tapi nggak saya baca. Ini emang pentingnya dunia hidup berkomunikasi sih menurut gue ya. Iya, gue menganggap ini agak lepas tanggung jawab, men. Ini yang sini gara-gara keluar negeri, yang ini gara-gara yang ini udah pulang keluar negeri, yang ini gara-gara ini bentuk chatnya forwardan, bukan personal chat. Ya jadi dramanya ini muter-muter, men. Jadi sebenarnya yang ini lepas tanggung jawab, yang ini lepas tanggung jawab, yang ini lepas tanggung jawab, tapi duit tuh tetap ngalir. Jadi ya gimana ya? Ya ini ditanya nggak tahu, yang ini nggak tahu, ini nggak tahu, tapi duitnya ada, terjadi transaksi gitu. Kayak aneh aja sih menurut gua. Ya singkat cerita, akhirnya bank setelah dibeli LPS itu ngasih dana FPJP itu, namun keterangannya adalah PMS ya, itu penyertaan modal sementara. Jadi kepemilikan sahamnya Bank Senturi itu 99, sekian% itu dibeli sama LPS. Senilai ya mestinya senilai 689 miliar tersebut sampai ya akhirnya di top up terus sampai 6,7 triliun plus 1,2 triliun. Akhirnya ya itu tahun 2009 ya selesai pendanaannya. Akhirnya LPS ngurus bank tersebut, Bank Senturi, terus diganti namanya jadi Bank Mutiara. Ya, entah tujuannya sih katanya biar meremajakan reputasi gitu, biar reputasinya menjadi baik. Ya, men, kalau lu mau memperbaiki reputasi, ya reputasi keuangannya yang diperbaikin, bukan ganti nama. Buset dah. Ini
Gue kagak ngerti ini pada kuliah di mana ya. Ini pada belajar di mana, sekolah di mana sih? Kalau lu mau meningkatkan reputasi gitu, kepercayaan orang gitu ya, ya lu memperbaiki diri sendiri gitu. Bukan ganti nama. Oh, alasannya agak agak nggak penting gitu. Kemudian akhirnya tahun 2014, Bank Senturi yang dimiliki LPS itu dibeli sama Jitras. Tadi itu sebenarnya mau dijual berusaha Bank Senturi selama 4,5 tahun untuk jual Bank Senturi itu sebesar 6,7 triliun. Ya, at least minimal balik modal. Namun gak ada laku-laku nih bang. Akhirnya tahun 2014 dijual lah senilai 4,4 triliun. Dibeli oleh Jitras, perusahaan dari Jepang. Kantornya itu di IFC, International Finance Center, itu di daerah Jalan Jenderal Sudirman gitu di Jakarta, kantor pusatnya. Ya gedungnya baru gitu deh, tinggi. Oke, jadi yang gue dapat hikmahnya ya, dari LPS ini, LPS ngasih duit dari tahun 2009 sampai 2014 senilai 6,7 plus 1,2 T. Jadi ya kisaran 7,9 triliun. Anggap aja 8 triliun. Or 7,9 triliun. Selama 7,9 triliun itu ngendep di Bank Senturi selama 4,5 tahun. Oke. Dimana setelah dibeli sama Jitras, dijual kan, dibelinya itu cuma 4,4 triliun. Alhasil ruginya itu adalah 3,5 triliun. Secara matematika dasar ya kan. Padahal jika dia dilikuidasi, awalnya cuma cukup kurang dari 1 triliun. Ini 3,5 triliun itu gue ngitung cuma kalau dana ngendep ya. Padahal kalau dana duit gede itu ngendep, mestinya itu kan bisa diputar dan menghasilkan profit. Jadi selain modal, dia juga dapat profit dari bunga olahannya. Ini masalahnya, duitnya udah ngendep, berkurang lagi. Berkurangnya hampir 50%. Terus padahal ada solusi lain jika dilikuidasi awalnya cukup kurang dari 1 triliun. Nah, Sri Mulyani sempat ditanya gini, wah lu merugikan negara dong kalau gini. LPS kan BUMN, uang negara BUMN, terus uang negara kepake dong buat Bank Senturi. Nah, Ibu Sri Mulyani bilang bahwa enggak kok, gue gak merugikan negara, karena LPS itu kan dananya 4 miliar dari APBN, benar. Tapi 13 triliunnya dari uang premi nasabah. Buktinya 4 triliunnya itu masih ada di dana APBN. Yang kepake itu cuma dana nasabah, uang premi dari nasabah-nasabah sebesar 13 triliun. Iya, pembelaannya seperti itu, men. Tapi kan LPS itu kan BUMN. Emang modalnya 4 triliun dari APBN, tapi kan 13 triliun dan 13 triliun uang premi nasabah. Tapi kan uang premi nasabah 13 triliun itu kan tetap keuntungan suatu perusahaan BUMN. Kalau uang keuntungan perusahaan suatu BUMN 13 triliun terus berkurang sebesar 3,5 triliun atau 7 triliun, ya itu kan berarti BUMN-nya, perusahaannya, labanya berkurang dong. Kalau labanya berkurang ya berarti kan itu jatuhnya merugikan negara, karena kan itu perusahaan milik negara. Kalau perusahaan milik negara rugi, ya berarti kan itu merugikan negara. Ya terlepas itu untuk tetap uang 4 triliun modal APBN-nya kagak dipakai, tapi kan tetap aja ada uang yang dipakai dari LPS tersebut. Dimana uang yang dipakai ya uang dari emang dipakai dari budget hasil untung dari uang premi nasabah. Tapi kan tetap itu pakai uang LPS, itu pakai uang BUMN, itu tetap pakai uang negara berarti basicnya. Gitu loh. Nyambung kan? Ya ini hal kejanggalannya cukup tinggi sih. Akhirnya ya singkat cerita ya Ibu Sri Mulyani, setahu gue ada artikel dia dipecat, terus akhirnya dia jadi salah satu ketua pimpinan di Bank Dunia, dan Budiono naik pangkat jadi wakil presiden. Kemudian Yusuf Kala resign, nggak mau nyalon lagi sama SBY. Akhirnya SBY barengan sama Pak Budiono.
Robert Tantular akhirnya bebas penjara sekarang, sedangkan Budi Mulya masih di penjara karena tuntutannya jauh lebih gede, padahal uang yang dikorupsikan nggak ada, cuma gara-gara masalah pengeproofan atau enggak. Paling salahnya cuma gara-gara dia mensetujui atau enggak gitu. Dan mensetujui atau enggak sebenarnya bukan Budi Mulya doang kalau mau yang diseret, ya Pak Budiono mestinya juga. Dan Robert Tantular itu sekarang hartanya, katanya sih dia punya banyak uang. Sebelum dia ditangkap dia punya banyak uang di luar negeri, dia nyimpan duit banyak-banyak gitu. Dan tahun 2019 ada artikel di mana Menteri Kemenkumham Yasona Lauli itu mau memfreeze, merampas gitu, mau ya pokoknya mau gua tarik lah harta-harta si Robert Tantular ini dari luar negeri. Ya dia niatnya sih mau ngambil ya duit Robert Tantular senilai 100 miliar totalnya, ada yang di Hong Kong sama di London, Inggris gitu, pokoknya di Inggris lah. Tapi sama ya ngomongnya ada di Swiss juga, tapi kalau menurut gua kalau untuk Hong Kong gua nggak tahu obligasinya gimana, tapi kalau untuk narik duit dari Swiss itu menurut gue impossible. Soalnya Swiss emang dapat duit dari money laundry. Swiss, Mauritius, negara-negara kayak Monaco itu dapat duit emang dari money laundry, orang-orang yang duit yang gak jelas buat nyimpen duit. Jadi kalau tiba-tiba suatu negara asing bisa merampas atau membekukan uang orang, suatu nasabahnya di Swiss, itu menurut gua nggak bakal bisa sih. Sekalipun bisa itu susah banget, soalnya nggak bisa men, nggak bisa. Ini mustahil gitu. Soalnya Swiss emang bisnisnya adalah menerima duit nggak jelas. Jadi kalau duit nggak jelas ya satu nasabah itu di freeze dan bisa ditarik sama suatu negara asing, ya orang-orang yang duit yang nggak jelas itu pada bakal tarik duitnya sama di Swiss. Jadi menurut gue itu adalah statement yang agak mustahil gitu ya, agak ngimpi. Tapi kalau untuk urusan Hong Kong sama Inggris, ya mungkin kalau Inggris gue percaya bisa lah ditarik duitnya. Tapi kalau Swiss, Mauritius, negara-negara Monaco yang emang shell company, ada khusus paper, Panama paper yang kayak gitu-gitu, emang kagak bisa men. Udah itu emang udah nggak bisa, udah skip aja kayak gitu. Ya jadi sekian itu pembahasan gue tentang Bank Senturi. Dan kontennya kali minggu ini itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.